Ada satu permintaan, bolehkah saya minta? Bapak Ibu Saudara-saudari, berikan dulu senyumnya buat saya. Terima kasih. Karena sudah Bapak Ibu memberikan senyum, saya juga akan berikan sesuatu buat Bapak Ibu. Saya akan berikan pantun. Siapkan cakepnya ya. Ikan teri, ikan sepat, berenang ria di tepi sawah. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat Sabat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari Sabat yang lalu kami mengikuti acara jaringan doa BWA Bandung Timur di Cicahem, dan di sana kami mendapatkan seminar tentang liturgi ibadah. Dari seminar itu saya merasa bahwa dalam ibadah kita perlu ada yang dievaluasi. Salah satunya adalah tentang waktu. Dan saya melihat belakangan ini jam ibadah kita sudah semakin offside. Ya, bayangin jam segini baru mulai khotbah, padahal saya siapkan khotbah 1 jam. Ya. Jadi nanti kami akan evaluasi kembali untuk liturgi kita. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Sebagai undangan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa KPA kita sudah berjalan terus, dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di KPA, silahkan hadir dan memilih KPA mana yang terdekat. Yang pertama, KPA Cibanteng akan diadakan setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat jam 6 sore. Yang kedua, KPA Pengharapan di rumah Bapak Simatupang akan berlangsung setiap hari Minggu jam 5 sore. Kemudian KPA Pelita akan berlangsung setiap hari Kamis, Minggu pertama dan Minggu ketiga jam 7 malam. Kemudian KPA Baladewa akan berlangsung setiap hari Minggu pertama dan ketiga pukul 18.30. Kemudian KPA Muhammad Toha akan berlangsung setiap hari Senin pukul 18 sore. Kemudian KPA Jamika akan berlangsung setiap hari Minggu pukul 14 bertempat di rumah Mama Anggi. Dan akan ada 2 KPA baru lagi yang akan segera dimulai, yaitu KPA Orang Muda, nanti akan diprakarsai oleh Bang Pendi dan teman-teman, dan satu lagi KPA dari Papua Brotherhood. Dan kami mengundang, kami menunggu Bapak Ibu untuk memulai KPA yang baru. Yang belum bisa memulai, silakan bergabung di KPA yang sudah ada. Baiklah, saya akan memulai firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini. Oke, judulnya adalah Terima Kasih. Saya kasih strip di tengah karena ini tidak seperti biasa yang terima kasih. Jadi terima kasih tetapi kemudian dibagi 2, terima dan kasih. Firman Tuhan hari ini adalah perihal keselamatan dan perihal penginjilan. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk mendengarkan khotbah tentang penginjilan. Kita membahas dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Di sana ada perumpamaan tentang pengampunan. Pengampunan yang diberikan Allah kepada manusia melalui Kristus didasarkan pada belas kasihan Allah. Bukan karena kebaikan dan kelayakan manusia, semata-mata hanya didasarkan karena belas kasihan Allah. Yesus mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk mengampuni karena mereka telah menerima belas kasihan Allah. Pengampunan adalah kebenaran mutlak dari kasih karunia itu. Itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan atau sesuatu yang abu-abu
atau sesuatu yang gampang tergantung situasi dan bias tergantung kondisi. Tetapi ini adalah kebenaran yang mutlak. Sulit untuk memahami dan menggambarkan kasih karunia tanpa memahami bagaimana konsep mengampuni. Susah untuk menggambarkan tentang kasih karunia Tuhan. Tidak bisa kita menggambarkan tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu tanpa kita memahami bagaimana mengampuni. Ketika Allah berbicara tentang kasih karunia, Dia menunjukkan bukti dengan cara mengampuni bagi yang tidak layak untuk diampuni. Itulah kasih karunia itu, yaitu mengampuni kepada yang tidak layak diampuni dan memberi kepada yang tidak layak untuk menerimanya. Menurut Richard Strauss, dia berkata, ketika Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya di kayu salib pada waktu Ia mati, Ia berseru, "Sudah selesai." Dan kata "sudah selesai" itu ketika ditulis dalam teks bahasa Yunani yang kadang-kadang dipakai untuk transaksi dagang pada waktu itu, dan bila kata itu ditulis dalam selembar kwitansi, artinya adalah lunas. Kata "sudah selesai" itu artinya adalah lunas, sudah dibayar. Tidak ada yang dapat kita tambahkan kepada apa yang dilakukan Kristus. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat kita layak untuk menerimanya, untuk menerima pengampunan dari Allah. Tidak ada kontribusi apapun dari kita supaya kita bisa layak untuk diselamatkan dan menerima pengampunan itu. Sebaik apapun tidak cukup, seberapa banyak pun amal saleh kita tidak cukup untuk mendapatkan keampunan dan keselamatan itu. Itulah yang namanya kasih karunia. Allah di dalam kasih karunia-Nya telah membayar penuh pelanggaran-pelanggaran kita dan telah membebaskan kita. Tidak ada sepeser pun yang bisa kita buat untuk membayarnya, tetapi Allah telah membayar sepenuhnya bagi kita. Kasih karunia itu adalah inti dari pengampunan. Dalam Perjanjian Baru, pengampunan berasal dari dua kata kerja, yaitu karizomai, yang artinya adalah melakukan secara anugerah. Yang kedua adalah apesis, yang artinya melepaskan. Jadi kemudian diterjemahkan arti dari karizomai dan apesis ini adalah pengampunan, memberi, mengaruniakan, memperlakukan dengan murah hati, menyerahkan, melepaskan, dan menghapus piutang. Itulah arti pengampunan berdasarkan kata asalnya. Memberi dengan kasih karunia, memperlakukan dengan murah hati, menyerahkan, melepaskan, dan menghapus piutang. Dan bentuknya adalah aktif indikatif yang menyatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang terus menerus, continuity, terus menerus, tidak ada batasnya dan tidak ada berhentinya. Kitab Matius 18 mencatat pengajaran Yesus tentang pengampunan melalui sebuah perumpamaan. Ketika perumpamaan ini disampaikan, Yesus sedang menjawab pertanyaan salah seorang muridnya, yaitu Petrus. Dan inilah tugas Yesus Kristus sebagai seorang guru. Kembali lagi, hari ini sekaligus memperingati Hari Pendidikan. Diingatkan kembali kepada para guru. Sebagaimana Yesus Kristus sebagai guru, tugasnya adalah untuk menjelaskan dan meluruskan pikiran murid-muridnya. Guru bukan hanya menambahkan pengetahuan.
bukan hanya memberi pelajaran, tetapi tugasnya adalah meluruskan pikiran murid-muridnya. Inilah tugas guru. Pertanyaan Petrus di ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Lalu Yesus meluruskan. Yesus berkata kepadanya, Bukan sampai 7 kali. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa yang diluruskan oleh Yesus di sini adalah konsep tentang pengampunan yang umum pada waktu itu. Peraturan menurut guru-guru Yahudi bahwa batas mengampuni itu adalah 3 kali. Jika seorang saudara berdosa terhadap engkau 1 kali, ampunilah dia. 2 kali, ampunilah 3. 3 kali, ampunilah 3. Tapi jangan untuk yang keempat kali dan seterusnya. Inilah konsep pengampunan yang diajarkan oleh guru-guru Yahudi pada waktu itu, dan rupanya pertanyaan ini masih relevan hingga hari ini, sebab masih banyak orang-orang, bahkan orang Kristen, bahkan orang Advent yang memiliki konsep seperti ini. Dia berkata, kamu menyakiti saya 1 kali, oke, aku maafkan. 2 kali, oke, aku maafkan lagi. 3 kali, baiklah, masih aku maafkan. Pintu kasihan masih terbuka bagimu. Tapi jangan buat yang keempat dan seterusnya. Tapi itu masih bagus, diberi kesempatan 3 kali. Ada lagi yang 1 kali pun sudah ditutup pintu kasihan. Baru 1 kali, dia bilang, sudah cukup. Bahkan aku tidak mau lagi lihat mukamu sampai kapanpun. Ngeri. Saya dapati dalam pengalaman penggembalaan saya menemukan ada umat-umat Tuhan yang cukup memprihatinkan dalam hal mengampuni. Oleh karena mungkin terjadi sesuatu yang menyebabkan sakit hati dan lain sebagainya, sehingga dia sulit sekali untuk mengampuni saudaranya. Sama-sama di gereja, sama-sama datang hari Sabat, sama-sama makan di potluck, tapi tidak bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Tidak mau berjabat tangan, tidak mau memandang mukanya. Kalau si A yang bawa makanan, dia tanya, ini makanan siapa yang buat? Oh, si A. Saya nggak mau makanannya. Giliran satu lagi, si B. Ini makanan siapa yang masak? Seperti saya kenal masakan ini. Oh iya, ini memang si A yang masak. Pantesan saya nggak mau makanan ini. Sampai makanannya pun dimusuhi. Yang namanya benci itu memang begitu. Jangankan lihat orangnya, lihat kucingnya jalan di depan rumah saja ditendang. Ini kucingnya si Anu nih, kurang ajar. Lihat gentengnya saja sudah kesal. Dia lewat depan rumahnya, lihat gentengnya. Itu gentengnya ini warnanya kayak gitu. Ketemu lihat kancing bajunya saja sudah kesal. Dia tuh kancing bajunya hijau, kancingnya merah. Tapi ini di tempat lain ya. Kalau di sini saya belum dapati. Puji Tuhan, haleluya, di sini saya belum dapati. Dan saya percaya, saya berdoa di sini tidak ada. Amin. 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 Hal inilah yang mungkin menjadi acuan dasar Petrus sehingga mengajukan pertanyaan kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni?
Dalam Kejadian pasal 4 ayat 24, inilah yang mungkin menjadi acuan dari para guru-guru Yahudi itu. Ada prinsip pembalasan di sana. Kepada kesalahan Kain 7 kali lipat dibalaskan, dan kepada Lamek 70 kali lipat. Sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Dalam konsep guru-guru Yahudi, kalau mengampuni batasnya cukup 3 kali. Tapi ketika seseorang bersalah, maka dibalaskannya sampai 70 kali lipat. Ngeri tidak? Dan dalam penjelasan Yesus adalah mengubah prinsip pembalasan menjadi pengampunan. Yang seharusnya dibalaskan 70 kali lipat, 7 kali lipat, bagi Yesus diubah menjadi konsep pengampunan, bahwa mengampuni itu 70 kali lipat kali 7 kali lipat. Dalam hal mengampuni, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 1 kali sudah tertutup pintu kasihan, baru 1 kali buat salah. Rasanya langit sudah mau runtuh, tidak ada kesempatan bagi dia untuk diampuni. Bahkan dia bilang, sampai ke surga pun aku nggak mau lihat mukamu. Saya nggak mau ketemu kamu di surga, dan saya nggak akan maafkan kamu sampai di surga pun. Pertanyaannya, kalau nggak mau memaafkan di surga, kira-kira dia ada di surga atau tidak? Makanya benar kalau dia bilang, saya nggak mau ketemu kamu di surga, karena dia di surga sementara dia ada di, yang nggak ketemu. Yang tidak diampuni dia sudah ada di surga, sementara dia yang tidak mengampuni ada di, makanya tidak ketemu, tidak melihat mukanya. Betul apa yang dia katakan. Yesus tidak berkata bahwa 70 kali 7 kali adalah batas terakhir atau batas pengampunan itu. Yang Yesus maksudkan adalah bahwa bukan berapa kali batas terakhir pengampunan, melainkan tanpa batas. Kata 70 kali 7 kali itu adalah pengertian lain, kata lain dari tanpa batas. Itulah sebabnya tadi bentuknya adalah indikatif imperatif, terus menerus, tidak ada batasnya. Nah, contoh pengampunan tanpa batas tercatat dalam buku Matius pasal 18 ayat 23 mulai. Yesus melanjutkan untuk memberi contoh dalam hal mengampuni. Bagaimanakah contoh mengampuni itu? Ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa? 10.000 talenta. Bapak Ibu tahu 10.000 talenta itu besar atau kecil? Kira-kira sebesar apa? Berapa kira-kira besarnya? Nanti saya akan kasih ilustrasi. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya. Kalau dijual berarti mau jadi apa? Budak. Kalau dijual maka dia akan menjadi budak. Dan segala miliknya dirampas untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi tentang 10.000 talenta itu. Oke. 1 talenta menurut kamus Alkitab itu besarnya adalah 6.000 dinar.
Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar nilainya sama dengan upah kerja 1 hari. Jadi kalau upah kerja 1 hari misalnya 100.000 rupiah, maka 1 talenta itu adalah 100.000 kali 6.000. Maka 1 talenta adalah 600 juta rupiah. Nah kalau 10.000 talenta kali sama dengan 6 berapa ini? 6 triliun. Itu kalau upah kerja harian yang murah 100.000 saat ini. Itu ketemu 1 triliun jumlah 10.000 talenta itu. Nah kalau Bapak Ibu yang punya gaji rata-rata 500.000 sehari atau 1 juta sehari, hitung saja sendiri berapa itu besarnya 10.000 talenta itu. Bagi buruh biasa yang gajinya 100.000 saja, ini besarnya sudah 6 triliun. Ini kira-kira ilustrasi menggambarkan betapa besarnya hutangnya. Tidak heran kalau dia nggak bisa bayar, karena begitu besar hutangnya. Nah, mengampuni itu seperti menghapus hutang yang sangat besar. Itulah mengampuni itu. Kalau hutang 1.000 atau 5.000, 10.000, ya sudahlah itu buat kamu aja lah, gak usah dibayar. Itu kalau 10.000. 100.000, ya udahlah buat kamu aja. Sebenarnya saya sih butuh juga, tapi nggak apa-apa lah buat kamu. Itu kalau 100.000. Kalau 500.000, ya sudahlah, apa boleh buat kamu aja. Nggak usah kau bayar pun nggak apa-apa. Itu kalau 500.000. Ya? Bagaimana kalau 6 triliun? Nah, mengampuni itu adalah seperti menghapus hutang yang sangat besar. Nah, hamba yang berhutang itu memohon belas kasihan untuk memberi waktu untuk bersabar. Dan Tuhan itu bukan hanya memberi waktu, bukan hanya bersabar, tetapi ia menghapus hutangnya. Tuhan itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Allah dalam kasih-Nya menyatakan belas kasihan dan rahmat-Nya kepada orang-orang yang memohonkannya. Dan setiap orang yang mengalami belas kasihan dalam hidupnya wajib menunjukkan belas kasihan itu kepada orang yang membutuhkan belas kasihan itu. Orang yang telah menerima wajib memberikan belas kasihan itu. Bagaimana seharusnya menjadi orang yang diampuni? Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar. Berarti berapa besarnya? 101 dinar upah 100 hari. Kalau 100 dinar berarti upah berapa bulan? 2-3 bulan. Upah 3 bulan. Oke? Ada temannya yang berhutang upah 3 bulan. Maka apa yang terjadi? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kalimatnya sama atau tidak dengan kata orang yang pertama yang diampuni tadi? Sama permohonannya. Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Doanya sama. Tapi apa hasilnya? Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Apa akibatnya bagi orang yang tidak mau mengampuni saudaranya? Orang yang berhutang 6 triliun telah dihapuskan hutangnya. Tetapi saudaranya berhutang, tadi hutangnya berapa sih? Yang saudaranya nggak bisa bayar ini 100 dinar ya. Oke, berarti bukan 100.000, tetapi 100 kali 100.
10 juta. Hutangnya sendiri 6 triliun sudah diampuni. Temannya punya hutang kepadanya 10 juta, tidak diampuni. Bukan cuma tidak diampuni, apa yang dilakukan? Dicekek, apalagi dipenjara. Lihat, hutangnya yang besar diampuni, temannya yang berhutang kepadanya tidak diampuni. Itu sama seperti ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosaku, begitu banyak sekali dosa-dosaku. Dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi kemudian kita pergi kepada saudara kita yang bersalah kepada kita dan kita tidak mau mengampuni. Bukan hanya tidak mau mengampuni, tapi kita menghakimi dia. Dosa kita yang besar diampuni, tetapi kita menghakimi orang yang berdosa. Bahkan dosanya lebih kecil. Dosanya yang sangat besar diampuni. Tetapi ia tidak bisa mengampuni saudaranya, padahal kesalahannya kecil dan sepele. Di ayat yang ke-32 sampai 34, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hambaku yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Dalam buku Matius pasal 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, orang yang tidak mengampuni saudaranya tidak diampuni juga oleh Bapa, yang artinya tidak selamat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, jangan dulu berdoa minta ampun kepada Tuhan. Sebab apabila dosa kita diampuni, tetapi kemudian kita masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, masih belum bisa memaafkan saudara kita, sia-sia pengampunan itu. Sebab Tuhan pun tidak akan mengampuni, yang artinya kita tidak akan selamat. Percuma kita datang ke gereja, percuma kita menginjil, percuma kita pengorbanan, sementara hati kita masih dipenuhi dengan dendam, menyimpan kesalahan orang dan tidak mau mengampuni orang lain. Karena itu akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Betapa ruginya susah payah kita menjadi orang Kristen. Kita berkorban untuk ini dan lain sebagainya. Tetapi jika kita gagal dalam mengampuni, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Pastikan ketika kita ingin masuk surga, pastikan bahwa kita sudah mengampuni saudara-saudara kita. Aplikasi penting dari konsep pengampunan, kita seharusnya mempraktekkan pengampunan dalam hidup kita secara terus-menerus. Karena inti dari ajaran Yesus tentang pengampunan menuntut pengaplikasian seperti Yesus yang dengan kasih-Nya telah mengorbankan hidupnya. Dan pola pengampunan Allah dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini merupakan pola panutan bagi kehidupan Kristen. Kalau kita sudah diampuni, maka kita harus mengampuni. Kalau kita sudah menerima, maka kita harus memberi. Kalau kita sudah terima, maka kita harus kasih kepada orang lain. Perumpamaan pembebasan hutang adalah tentang pengampunan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan itu, maka tugas kita sekarang adalah memberi bagi keselamatan orang lain.
Kita sudah terima keselamatan itu. Sekarang tugas kita memberi. Kita sudah terima, tugas kita sekarang kasih keselamatan itu bagi orang lain. Kasih atau memberi hidup kita, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi untuk bagi keselamatan bagi orang lain, karena kita sendiri sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, kita sudah terima, sekarang waktunya kita kasih. Supaya oleh karena kasih Allah kita diselamatkan, begitu juga orang lain diselamatkan. Mari menginjil, sebab Yesus segera datang. Tuhan memberkati kita. Amin.